Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan untuk sobat-sobatku di grup ini yang sudah mengundang aku. Jadi aku jadi banyak saudara. Ada beberapa rekan di sini yang saya baca tadi itu di bawah. Kenapa hati masih sakit, Ki? Bagaimana cara menyembuhkannya? Saya ambil tema begini ya. Kenapa hati masih sakit? Rasa iri, dendam, dan cemburu dalam cahaya makrifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hatimu malam ini lebih tenang daripada notifikasi grup sebelah. Dan semoga Allah menjadikan kita semua hamba yang tidak hanya tenang di bibir, tapi juga di dalam kolbu. Coba jujur deh, aku sih udah ikhlas sobat. Tapi tiap lihat dia update story, aku langsung pengen zikir sambil ngunyah es batu. Kita semua pasti pernah merasa begitu. Tapi malam ini izinkan saya mengajak sobat-sobat semua sebentar saja untuk menengok rasa-rasa kecil yang sering kita anggap remeh. Padahal mungkin justru disitulah Allah sedang mengetuk hati kita. Sobatku, ada satu malam aku termenung sendirian. Tiba-tiba hati ini bertanya pelan, kenapa ya aku masih sakit hati? Kenapa saat orang lain bahagia aku merasa tertinggal? Kenapa diam-diam aku berharap sesuatu yang buruk terjadi pada orang yang dulu menyakitiku? Aku menangis bukan karena dia, tapi karena aku sadar hatiku masih menyimpan yang seharusnya sudah kulepas kepada Allah. Ma'rifat bukan soal menyalahkan rasa, tapi menyadarinya. Rasa-rasa itu bukan musuh, tapi undangan. Sakit hati, iri, dendam, cemburu, itu bukan tanda kita jahat, tapi tanda bahwa ada bagian dari hati kita yang belum pulang. Allah tidak menyuruhmu mengusir rasa, tidak, tapi menghadapinya bersamanya. Oke, kita bedah rasa-rasa itu ya. Yang Anda rasakan bukan untuk dihakimi, tapi untuk disadari karena Allah sedang mengajarkanmu lewat rasa. Yang pertama, sakit hati.
Sakit hati muncul ketika hati merasa diperlakukan tidak adil, diremehkan, dihianati. Tapi dalam makrifat, sakit hati bukan tentang siapa yang menyakiti kita, tapi tentang siapa yang sedang kita gantungkan harapan. Kalau sobat menggantungkan hati ke langit, maka bumi tak bisa menjatuhkanmu. Saat kita masih mudah sakit hati, itu pertanda masih ada aku yang terlalu besar. Makrifat tidak menyuruh kita menghilangkan aku, tidak, tapi melembutkannya hingga lebur dalam ridhonya. Aku sih udah ikhlas, asal jangan disakitin 2 kali sama orang yang sama, di tempat yang sama, dengan drama yang sama. Ikhlas itu bukan berarti kebal rasa, tapi tetap memilih Allah sebagai penenang, bukan pembalasan sebagai pelampiasan. Lanjut yang kedua, iri. Iri muncul karena kita merasa tertinggal. Makrifat mengajarkan, iri adalah perasaan tidak percaya bahwa Allah Maha Adil dalam membagi rezeki. Orang yang telah mengenal Allah tidak sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain, karena dia sadar apa yang aku miliki adalah takaran terbaik dari Yang Maha mengetahui kebutuhan jiwaku. Quran surat Taubah ayat 129. Hasbiyallah la ilaha illa huwa. Cukuplah Allah bagiku. Kadang kita iri sama orang yang kelihatannya bahagia terus, padahal bisa jadi dia iri sama kita yang bisa tidur siang dengan tenang. Iri itu mirip kopi saset, gampang larut. Tapi kalau terus dikocok, bisa bikin sakit lambung, sakit hati. Nomor 3, dendam. Dendam itu seperti minuman racun sambil berharap orang lain yang mati. Dendam adalah tanda bahwa kita belum percaya pada kesempurnaan qada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Aku serahkan urusan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat hamba-hambanya. Quran surat Al-Mu'min ayat 44. Ketika kita benar-benar yakin bahwa Allah Maha membalas, dendam pun berubah menjadi doa. Ya Allah, balaslah seindah balasanmu, bukan sekeras amarahku. Ada yang bilang, aku
aku nggak dendam, tapi aku hafal jam makannya, warna bajunya, dan plat nomor motornya. Nah loh, dendam bukan bukti kekuatan, tapi tanda bahwa kita masih ingin jadi hakim. Padahal kita hanya hamba yang sedang belajar memaafkan. Nomor 4, cemburu. Cemburu sebenarnya tanda sayang. Tapi kalau berlebihan, bisa jadi tanda itu belum percaya bahwa Allah lah yang menjaga segala titipan. Makrifat mengajarkan, yang kau jaga dengan curiga akan lelah, tapi yang kau serahkan kepada Allah akan tenang. Karena semua milik Allah. Dan kalaupun harus pergi, itu berarti Allah ingin mengajarkan, aku cukup untukmu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu datang dari Allah dan pasti kembali kepadanya. Cemburu itu wajar, bro. Tapi kalau sampai ngecek HP pasangan pakai mata batin dan ilmu terawangan, itu bukan cemburu lagi. Itu ilmu kebatinan yang salah jalur. Percaya itu bukan karena orangnya layak dipercaya, tapi karena Allah Maha menjaga. Cukup ya. Nah, terakhir kesimpulan deh. Semua rasa itu guru. Kalau disikapi dengan zikir dan kesadaran, ia akan melembutkanmu. Tapi kalau dibiarkan liar, ia akan mengeraskanmu. Makrifat tidak menyuruh kita menjadi batu yang tahan pukulan, tapi menjadi air yang tetap mengalir mesti dihina. Yang hatinya bening akan jernih melihat segalanya. Yang hatinya keruh akan mencurigai semuanya. Kadang kita bilang, aku udah pasrah, Allah Maha tahu kok. Tapi 5 menit kemudian kita kepoin story mantan sambil zikir hasbunallah. Itu tandanya pasrah kita masih setengah-setengah. Tapi tidak apa-apa. Yang penting terus melangkah. Coba ucapkan dalam hati, ya Allah, aku belum sepenuhnya sembuh, tapi aku ingin pulang. Coba sekarang ucapkan lagi dalam hati, ya Allah, aku belum sepenuhnya sembuh, tapi aku ingin pulang. Tarik napas sejenak. Coba sekali lagi. Ya Allah, aku belum sepenuhnya sembuh, tapi aku ingin pulang.
Bila matamu hangat, biarkan. Itu bukan kelemahan. Itu pertanda hati sedang melembut. Dalam Quran surat Al-Hijr ayat 47, kami lenyapkan dari dalam dada mereka segala rasa dendam. Hadis riwayat Ilmu Majah, hati yang terbaik adalah hati yang makmum, bersih, tidak iri, tidak dengki, tidak berdosa, tidak memusuhi. Cobalah nanti malam sobat, sebut nama orang yang pernah menyakitimu, lalu ucapkan dengan pelan, ya Allah, aku serahkan semuanya kepadamu. Aku tidak ingin menyimpan beban yang bukan milikku. Jika air matamu turun, jangan ditahan. Itu bukan kelemahan. Itu pintu penyembuhan. Sobat, semua rasa itu tamu. Sambut dengan kesadaran. Antar dengan zikir. Pulangkan dengan keikhlasan. Sobatku, engkau tidak harus menjadi orang yang sempurna. Cukuplah jadi hamba yang terus belajar pulang. Ya Allah, bila dalam hatiku masih ada rasa selain cintamu, leburkan ia dalam zikir. Bila ada dendam, ampuni aku. Bila ada iri, lembutkan aku. Dan bila aku lelah menyembuhkan sendiri, maka jadilah engkau tempat aku berbaring paling tenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.